Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada pembedaan terhadap yang namanya dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Mohon Pak Pendeta memberikan saya bimbingan. Saya mau bertanya, terkadang kan dalam hidup kita ini susah sekali untuk bersikap adil dan seimbang. Kita mengasihi teman kita yang satu, tetapi kita tidak bisa mengasihi teman yang lain. Padahal dia tidak juga berbuat jahat sama kita. Orang tua mengasihi anak yang satu dan kurang mempedulikan anak lainnya. Pertanyaan saya adalah, apa hukumnya apabila kita memilih untuk mengasihi seseorang lebih daripada yang lain? Padahal kita diperintahkan mengasihi sesama manusia. Ya, ini memang pertanyaan yang jadi masalah nih. Ini menjadi masalah nih. Masalah umum yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua kemungkinan sebenarnya dari pertanyaan ini. Yang pertama, kemungkinan bahwa dia merasa, yaitu dia dituduh pilih kasih sama temannya atau keluarganya. Atau dia merasa teman atau keluarganya yang pilih kasih. Gitu loh. Dia yang pilih kasih atau teman yang pilih kasih. Nah, hukumnya seperti ini nih. Kalau kita baca dalam Yakobus pada pasal 2, pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang maka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, dalam ayat ini jelas nih, dikatakan bahwa kamu mengetahui hukum yang berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, itu baik. Tetapi, dikatakan lagi bahwa ketika kamu memandang muka, maka kamu berbuat dosa. Maksudnya memandang muka artinya gini, kita suka membeda-bedakan. Nah, makanya sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan golongan manapun juga. Seperti ras manusia tertentu. Kita diajarkan tentang kata sesama manusia, maka selama dia adalah manusia, ya kita wajib untuk saling mengasihi. Oleh karena itu sebenarnya, orang yang dikatakan berdosa sebenarnya bukan karena dia tidak melakukan dosa, tapi ketika dia tidak melakukan yang benar pun, dia juga menjadi orang yang berdosa. Nah, oleh sebab itu, makanya kalau kita berpikir kita sudah mengasihi saudara, kita sudah mengasihi suami, mengasihi anak gitu ya, lalu kita berpikir bahwa, oh saya sudah mengasihi, padahal sama tetangganya sering ribut, sama tetangganya gak akur. Contoh soal ya kan, misalkan tanaman tetangga kering, rontok, jatuh ke rumah, ya kan? Terus Anda ngedumel, disapuin ya kan, bersihin rumah, sapu itu daun-daunnya. Tapi karena itu daun dari tetangga sebelah, akhirnya apa? Nih daun lu gitu ya kan, dilempar buang ke samping, nih daun lu gitu loh. Dan seringkali yang kita jumpai, kita berpikir bahwa kita sudah mengasihi karena kita mengasihi keluarga kita, tapi sama tetangga kita nggak akur. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang tadi Alkitab katakan, kita memilih, artinya berbeda, memandang secara berbeda kepada orang lain. Nah, sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi pada saat kita sudah menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Makanya jangankan beda gereja ya, dan beda agama. Alkitab mengatakan bahkan sampai musuh sekalipun, kita justru harusnya tetap mengasihi mereka. Memang gak gampang nih ayat ini. Tapi saya yakin bahwa dalam pendewasaan iman, harusnya setiap orang bisa belajar untuk dia bisa mengasihi, bahkan orang yang telah menyakiti dia sekalipun, dia bisa belajar untuk untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada pembedaan terhadap yang namanya dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semua dosa itu sama. Tapi yang saya katakan bahwa pelanggaran yang kita lakukan, pelanggaran yang kita buat, sebenarnya pada waktu kita coba menyatakan dan mengkotak-kotakan bahwa ada dosa yang kecil, ada dosa yang sedang, ada dosa yang besar. Sebenarnya semua sama di hadapan Tuhan. Nggak ada yang besar, kecil, atau sedang. Makanya untuk itu kita
perlu melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Kalau Tuhan tidak pernah pilih kasih, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang bisa berlaku seperti Yesus. Saya selalu mendorong saudara untuk punya karakter yang sama seperti Yesus di tengah dunia yang selalu membeda-bedakan orang. Coba saudara sekali-sekali ke itu deh. Ya dulu ya saya lihat nih kalau ke mall pasti berbeda. Mana orang yang bawa mobil mewah parkirnya di mana? Mana orang yang bawa mobil tidak mewah disuruh parkirnya di mana? Selalu ada pembedaan. Karena itulah dunia. Tapi kita di dalam Tuhan tidak demikian. Jadi kita bisa mengasihi, ya. Kita bisa menjadi orang yang adil dan seimbang. Kita bisa mengasihi semua orang.